Lahirnya Universitas Jenderal Sudirman tidak bisa lepas dari kompleksitas pedesaan. Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Berada di kawasan pedesaan dengan kultur agraris, menjadikan Universitas Jenderal Sudirman menjadi pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Globalisasi pendidikan dan revolusi industri keempat atau RI 4.0 itu tidak terelakkan dan harus dihadapi oleh generasi muda bangsa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka pengajaran di perguruan tinggi, khususnya di UNSUD, itu dituntut harus berubah. Hal tersebut sudah tertuang dalam misi pendidikan tinggi, di dalam hal ini dalam Kemenristek Dikti, yaitu meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 28 tahun 2017 dalam Statuta UNSUD, tahun 2034 UNSUD diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Maka milestone yang ditetapkan pada masing-masing tahapan ada 4, yaitu UNSUD berkarakter, kemudian dilanjutkan dengan UNSUD berkontribusi, kemudian UNSUD diakui, dan terakhir nanti UNSUD dihormati. Baik pemirsa Satelit TV, kembali lagi dalam program acara Dialog Interaktif UNSUD Berkarya. Dan sebelum kita lanjut lagi ke reuni akbar, tadi kan sudah sedikit banyak diinformasikan kepada pemirsa mengenai tentang Munas 3K UNSUD ya Ibu Bapak ya. Dan kayak kita mau sedikit mengulas kembali yang perlu pemirsa ketahui bahwa nanti untuk Munas 3K UNSUD ini akan ada disidangkan ya. Itu dibagi menjadi berbagai klaster menurut komisinya masing-masing. Kira-kira apa saja komisinya ini? Boleh? Monggo, Mbak. Baik, terima kasih pemirsa Satelit TV yang berbahagia. Baik, akan kami jelaskan bahwa di dalam Munas nanti akan ada 3 komisi, yaitu Komisi ADRT, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kemudian Komisi Program Kerja, dan Komisi Organisasi. Jadi nanti untuk sidangnya sesuai dengan komisinya masing-masing? Iya, para peserta boleh memilih masuk ke komisinya masing-masing. Itu nanti teknisnya bagaimana, Bu? Iya, biasanya kami menyediakan beberapa ruang untuk masuk pesertanya di bagian ruang lapas segala macam. Kemudian mereka akan berusaha untuk menganalisis materi dari program kerja atau organisasi atau ADRT sesuai dengan kebutuhan alumni, begitu ya, Prof. Kemudian disesuaikan dengan zaman sekarang, gitu. Kemudian nanti akan diperdebatkan. Kemudian setelah selesai waktunya akan kembali kepada persidangan pleno untuk diputuskan dan dibahas. Akhirnya diketuk untuk disahkan oleh pimpinan sidang, seperti itu. Jadi nanti sudah didapatkan pimpinan sidangnya ya. Yang paling ramai itu adalah nanti kalau menurut saya Komisi Program Kerja. Komisi Program Kerja. Ya, karena ini akan membawa nama lembaga, membawa nama organisasi, di mana kita bersaing dengan alumni perguruan tinggi lain. Nah, ini yang harus kita kejar. Nah, mudah-mudahan UNSUD bisa bersaing paling tidak dengan 5 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Itu yang kita inginkan. Jadi bisa melompat gitu, Pak. Jadi program kerjanya yang akan bikin ramai nanti ya kira-kira. Karena kan program kerja dari setiap calon peserta juga berbeda-beda ya, Pak ya. Beda-beda. Oke, luar biasa. Kalau bisa diakomodir semuanya gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti bekerja terus pengurus depannya. Betul. Termasuk komisi organisasi. Ini kemarin juga banyak teman, kenapa dibatasi? Rumusannya apa? Nah, ini kan juga jadi masalah. Ya, ini saya belum tahu ini. Saya nggak tahu dulu waktunya. Lah, besok dilakukan kan loh. Kenapa hanya 10? Kenapa 10? Kan semua itu kan kadang-kadang tergantung jumlah mahasiswanya. Nah, gitu loh. Mahasiswa yang paling banyak ya mungkin ekonomi yang banyak harusnya mewakilinya. Ini kan pemikiran. Mahasiswa dari fakultas kecil ya kecil kan gitu. Ini ya perdebatannya perlu dirumuskan kembali keterwakilan kursi, dari masing-masing fakultas. Mudah-mudahan juga ada kesepakatan dan tidak berdele-dele kan. Ini kan di luar juga ramai Mbak, di luar Mbak. Ini kenapa sekian? Kenapa alasannya apa kan? Baik, boleh kami jelaskan. Boleh, silakan Ibu.
Ini amanah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada waktu itu, berarti 4 tahun yang lalu, 2014. Dari para peserta yang masuk dalam komisi itu memang menyatakan di dalam pasal-pasalnya bahwa alumni itu nanti ada minimal dan maksimalnya untuk masuk menjadi peserta. Kemudian siapa saja juga ada di situ semuanya. Kemudian siapa saja pada waktu itu ya. Nah, kemudian disahkan dan kemudian untuk menjadi dasar Munas sekarang. Nah, kami mengharapkan dari panitia baik OC maupun SC mengharapkan bahwa nanti pada saat pembahasan ADART itu ada perubahan yang signifikan, yang sesuai dengan zaman sekarang, istilahnya zaman milenial gitu ya. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan alumni juga. Alumni kan semakin berkembang ya, Prof. Betul, semakin banyak gitu ya. Paling enggak mereka itu pengen semua alumni itu bisa memilih dan dipilih gitu kok, Prof. Itunya. Yang kami dengar seperti itu ya, Prof juga mungkin mendengar. Jadi semua pengen ikut. Bahkan ada yang mengusulkan dengan e-voting. Ada yang mengusulkan untuk e-voting. Jadi dimanapun berada, para alumni dari Unsud, baik yang masih di Indonesia maupun udah di luar negeri gitu ya, pasti bisa dan berharap bisa untuk menyumbangkan suaranya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Monggo aja nanti pada para peserta komisi ADART, silahkan aja, kami terbuka untuk semuanya itu. Gitu ya, Prof ya. Iya, ADART kan bukan kitab suci. Berkembang sesuai dengan dinamika alumni, dinamika perkembangan situasi dan kuliah. Ini kan suatu masukan. Iya, benar. Bagus, itu masukannya bagus sekali. Nah, kalau untuk tadi kan Ibu sebutkan ada minimal dan maksimalnya. Itu minimalnya berapa, maksimalnya berapa, Ibu? Oke, untuk alumni yang masih fakultasnya muda seperti FIKES, kedokteran gitu ya, FIB, itu minimalnya 6. Memang disesuaikan dengan proporsional alumni. Kemudian untuk yang 6 seperti pertanian, itu universitas fakultas yang paling tua ya? Iya, pertanian paling tua. Ekonomi, peternakan, kemudian biologi, hukum serta FISIP itu mendapat kuota 10. Kuotanya 10 suara. Ya. Berarti yang paling minim 6 ya? 6, maksimalnya untuk yang 10. paling muda ya, maksimalnya 10. Kalau di anggaran dasar sebetulnya minimal 4, tapi kami sesuaikan dengan rapat OC dan SC, kemudian disepakati minimal 6, tapi maksimal tetap 10. Iya. Berarti segitu kuotanya ya, sudah memang sudah ada. Paling tidak bisa mewakili lah, cukup benar. Mengakomodir semua kepentingan. Yang penting semua fakultas masuk ya, Prof ya. Masuk. Oke, kalau untuk nanti di hari H kira-kira acaranya itu seperti apa, Ibu Bapak mungkin rundown-nya? Rundownnya tanggal 21 hari Sabtu, hari Sabtu pagi ya jam 9 lah, kita sampai siang adalah acara Munas Munas, kaitannya pertanggungjawaban alumni yang dulu, tentang kemudian rapat-rapat komisi, selesai gitu Mbak ya. Begitu selesai kita ada yang ramai adalah penentuan ketua yang baru. Nah, mudah-mudahan penentuan ketua yang baru ini menjadikan event yang bagus, karena ibaratnya kita ini kan keempat. Jadi keempat itu dilahirkan suatu alumni yang bisa paling tidak mewadahi 90.000 alumni. Nah, alumninya udah 90.000. Iya, Unsud kan itu tahun 63. Dari 63 ya sampai sekarang kan gitu. Mahasiswa Unsud aja hampir 23.000, 24.000. Nah, ini suatu SDM cukup besar. Cukup besar dan mempunyai potensi yang banyak. Oleh karena itu potensi ini bisa dikembangkan dan bisa berkontribusi pada masyarakat, berkontribusi pada alumninya. Itu yang inginkan, sehingga Unsud menjadi berkibar dengan dorongan alumni yang solid, kuat dan kompak. Benar sekali itu ya. Kira-kira dari Ibu ada yang mau ditambahkan? Ada tambahan. Dari Unsud, keluarga alumni Universitas Jenderal Sudirman itu baru menyelenggarakan 3 kali Munas. Kenapa demikian? Kenapa demikian, Ibu? Karena pada waktu itu Prof Ruby sebagai ketua alumni yang pertama itu
agak lumayan lama ya Prof ya. Yeah. Mungkin ada sekitar berapa 10 tahun atau 15 tahun gitu ya. Kemudian di tahun 2010 ada Munas yang pertama memilih dari peralihan antara Prof Ruby ke namanya Pak Haiban Hajid dari Fakultas Pertanian. Ya. Kalau Prof Ruby dulu dari biologi, kalau Pak Haiban dari Pertanian 80. Kemudian yang Munas kedua kembali lagi terpilih Pak Haiban untuk yang kedua kali. Kemudian yang sekarang karena sudah di 2 periode dan amanah dari ADART tidak diperbolehkan kembali untuk memilih, dipilih dan memilih, dipilih. Kemudian kita mengadakan Munas dan akan memilih ketum yang baru untuk 4 tahun ke depan sampai 2023. Jadi cukup ini ya. Cukup strategis. Iya, cukup strategis dan menarik. Ya, memang kita alumni kan tidak bisa seperti kantoran ya. Iya. Nah, ini kan ibaratnya kan dedikasi yang menggunakan waktu-waktu sisa. Iya, benar, Pak. Waktu-waktu sisa untuk berorganisasi, untuk memadai sehingga betul-betul sesuai dengan ada ERT dan semua SDM alumni bisa dimanfaatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing kan. Yang swasta, yang punya karir, yang mempunyai jiwa di parpol juga di parpol. Lah ini menjadikan tersendiri. Ya. Yang di parpol yang paling baru ada yang kepilih DPD kemarin, alhamdulillah. Iya. Ini juga menjadikan suatu keunggulan dari alumni kita. Kalau nggak salah Fakultas Hukum itu. Ya. Kemudian yang direktur keuangan dari Fakultas Ekonomi. Kemudian ada yang juga dari Sekjen MPR DPR di Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum. Sudah sudah Fakultas Hukum toh? Nah, dukung mana nanti? Nah. Hukum lah ya. Oke, saya enggak loh nanti kira kampanye. Ya, saya juga nggak dukung kalau gitu. Kalau gitu ya, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut dan tadi kita sempat menyinggung sedikit mengenai reuni akbar setelah Munas 3 Kaunsut ini. Nanti setelah pesan-pesan yang berikut kita akan kembali lagi dalam program acara Dialog Interaktif Unsut Berkarya.